Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari tokoh nasional kumpul di Jogja, desak DPR masukkan Presiden Joko Widodo. Dalam kampanye nasional yang diikuti 3 calon presiden nomor urut 1, calon presiden Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2, calon presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden, dan nomor urut 3, calon presiden Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Melakukan kampanye, ketiga calon presiden tersebut melakukan kampanye dengan menyampaikan konsep-konsep pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk dapat dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Hanya saja pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah tidak netral lagi. Terlebih Presiden Joko Widodo menyalahgunakan kewenangannya mendatangi saudaranya atau besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat menjabat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, Gibran Rakabuming belum memenuhi syarat calon wakil presiden karena umurnya baru 36 tahun, padahal syaratnya 40 tahun. Dan jabatannya sebagai wali kota Solo baru 2 tahun, dianggap belum ada pengalaman. Ditambah belum pernah anggota DPR, gubernur, dan menteri. Ditambah lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum karena Anwar Usman ada hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo, adik perempuannya istri Anwar Usman. Seharusnya tidak ikut menyidangkannya, malah Anwar Usman ikut menyidangkannya dan menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 berakibat cacat hukum sampai Anwar Usman dipecat dari jabatannya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekarang Anwar Usman hanya hakim biasa di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Gibran Rakabuming tidak dicabut atau tidak dibatalkan calon wakil presidennya. Banyak anggota masyarakat menuding Gibran Rakabuming cawapres bodong atau cawapres yang tidak diakui hukum. Ditambah lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, membuat masyarakat marah sampai menurut Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan dituduh pengkhianat bangsa. Dijadikannya Gibran Rakabuming sebagai calon presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto menjadikan pemerintah dalam pemilihan umum tidak netral lagi, yang banyak timbul kerusuhan di tengah-tengah masyarakat, terutama para kalangan mahasiswa. Perguruan tinggi ingin menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya dan mereka melakukan demonstrasi terus-menerus. Berakibat para tokoh masyarakat berkumpul di Yogyakarta melakukan cara melaporkan kepada penegak hukum, tidak mungkin berani menindaknya para tokoh masyarakat, sehingga para tokoh masyarakat se-Jogja dalam pertemuan melakukan tindakan memasukkan Presiden Joko Widodo dengan 2 cara, yaitu pertama mendesak DPR melakukan sidang istimewa untuk memasukkan Presiden Joko Widodo. Bila tidak berhasil dilakukan yang kedua yaitu menggerakkan masyarakat atau people power untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Harapan saya agar DPR memasukkan Presiden Joko Widodo dan tidak banyak makan korban. Bila sampai harus lewat people power memasukkan Presiden Joko Widodo, akan banyak memakan korban manusia. Dalam kampanye nasional yang diikuti 3 calon presiden nomor urut 1,
calon presiden Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden, dan nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Ketiga calon presiden dan calon wakil presiden melakukan kampanye dengan menyampaikan konsep-konsep atau adu gagasan terkait dengan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk dapat dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Hanya saja pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah tidak netral lagi. Terlebih Presiden Joko Widodo menyalahgunakan kewenangannya mendatangi saudaranya atau besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, Gibran Rakabuming belum memenuhi syarat calon wakil presiden karena umurnya baru 36 tahun. Padahal syaratnya 40 tahun. Dan jabatannya sebagai wali kota Solo baru 2 tahun, dianggap belum ada pengalaman. Ditambah belum pernah anggota DPR, gubernur dan menteri. Dan ini saya lihat pada saat ini kesalahan utama daripada Presiden Joko Widodo, yaitu mendatangi, menyalahgunakan kewenangannya, mendatangi daripada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, di mana Anwar Usman ini selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 yang menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat untuk jadi calon wakil presiden tersebut. Sehingga dengan keluarnya surat keputusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya Gibran Rakabuming belum memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden karena umurnya saja baru 36 tahun. Seharusnya berumur 40 tahun dan dia baru wali kota Solo. Selama 2 tahun dianggap belum berpengalaman dan juga belum pernah anggota DPR dan juga belum pernah gubernur dan juga menteri. Ditambah lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum karena Anwar Usman ada hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo, adik perempuannya istri Anwar Usman, seharusnya tidak ikut menyidangkannya dan menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 berakibat cacat hukum sampai Anwar Usman dipecat dari jabatannya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekarang Anwar Usman hanya hakim biasa di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Gibran Rakabuming tidak dicabut atau tidak dibatalkan calon wakil presidennya. Banyak anggota masyarakat menuding Gibran Rakabuming cawapres bodong atau cawapres yang tidak diakui oleh hukum. Inilah kesalahan lagi daripada, ditambah lagi kesalahan ini dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum. Karena Anwar Usman ada hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo, adik perempuan istri Anwar Usman, seharusnya tidak ikut menyidangkannya, malah Anwar Usman ikut menyidangkannya dan menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum sampai Anwar Usman dipecat dari jabatannya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekarang Anwar Usman hanya hakim biasa di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Gibran Rakabuming tidak dicabut calon wakil presidennya, tetap dia. Sehingga masyarakat menudingnya sebagai calon wakil presiden bodong atau calon wakil presiden tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Ditambah lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo membentuk politik dinasti atau presiden
atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi membuat masyarakat marah sampai menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan dituding pengkhianat bangsa. Ditambah lagi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo dituduh membentuk politik dinasti atau politik keluarga sehingga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi sampai masyarakat marah sampai menuding Presiden Joko Widodo ini haus kekuasaan dan dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Dijadikannya Gibran Rakabuming sebagai calon presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto menjadikan pemerintah dalam pemilihan umum tidak netral lagi, yang banyak timbul kerusuhan di tengah-tengah masyarakat, terutama para kalangan mahasiswa. Perguruan tinggi ingin menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Berakibat para tokoh masyarakat berkumpul di Yogyakarta melakukan cara melaporkan kepada penegak hukum tidak mungkin berani menindaknya. Maka para tokoh masyarakat se-Jogja dalam pertemuan melakukan tindakan memasukkan Presiden Joko Widodo dengan dua cara, yaitu pertama mendesak DPR melakukan sidang istimewa untuk memasukkan Presiden Joko Widodo. Bila tidak berhasil dilakukan yang kedua, menggerakkan masyarakat atau people power untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Harapan saya agar DPR memasukkan Presiden Joko Widodo dan tidak banyak makan korban. Bila sampai harus lewat people power menjatuhkan Presiden Joko Widodo, akan banyak memakan korban manusia. Sekian dan terima kasih.